Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan cek dulu luruskan meja dan kursi kalian. Lihat kanan kirinya, apakah ada sampah? Jikalau ada sampah, silakan dibuang keluar. Ya, boleh, silakan. Baiklah, selanjutnya silakan Mbak Sapana sebagai ketua memimpin doa bersama. Sebelum berbaca maka berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mbak Sapana. Apakah hari ini ada anak yang tidak masuk? Kenapa? Karena sakit dan ada anak. Mudah-mudahan Estris dan Yulia lekas sembuh sehingga pertemuan selanjutnya kita bisa berkumpul kembali. Nah, hari ini kita akan menerangkan tentang bab 4 mengagungkan Allah dengan tunduk kepada perintahnya dengan subtema macam-macam sujud. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami beberapa macam-macam sujud, sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Adapun tujuan pembelajarannya diharapkan mampu menjelaskan pengertian sujud sahwi. Kedua, mampu menjelaskan tata cara sujud sahwi. Yang ketiga, dapat mempraktekkan sujud sahwi. Keempat, kalian dapat memahami hikmah melaksanakan sujud sahwi. Ustazah punya pantun nih, nanti kalian bilang cakep ya. Ya. Membuat baju bermotif batik. Sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik. Tetap sujud pada Allah semata. Sekarang gantian anak untuk berpantun. Monggo. Bermain bersama Vidiana. Sekarang bertemu Sonya. Jauhilah larangan Allah Ta'ala. Patuhi semua perintahnya. Terima kasih Mbak Hana. Kemarin kita telah membahas materi tentang bab 3 tentang apa? Ada yang tahu? Masih ingat kah? Apa nak? Baca doa setelah sholat. Bagus. Ada yang tahu lagi? Yang masih ingat? Apa nak? Dibanyak di dalam rakaat sholat terus. Bagus. Selanjutnya ada lagi yang masih ingat? Iya apa? Dikir setelah sholat. Bagus. Ada lagi? Good job. Berarti kalian memahami materi sebelumnya. Nah, sekarang lihatlah gambar yang ada di PPT di depan ini. Coba kalian amati apa yang bisa kalian amati dari gambar ini. Apakah kalian tahu? Pernah kalian merasain juga momen seperti ini? Ada yang ya, Mbak Nisa? Boleh saya menjelaskan? Ya. Menurut saya, kemarin itu kita kan bisa lagi kita sholat, ya tidak bisa nanti sholat. Oh ya, bagus. Ada lagi yang tahu? Ya. Ya, bagus. Tepuk tangan ya. Jadi, gambar ini tentang apa, nak? Tentang perbedaannya dalam jumlah rotasi. Dari gambar tadi, kita akan menganalisis bersama bentuk kelompok seperti yang minggu kemarin. Berapa kelompok kemarin? Oh, kita bikin ya per kelompok. Silakan buat kelompoknya. Ustazah tadi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Kelompok berapa itu? Oh, 1. Ini silakan putar nak, putar balik nak. Mbak, silakan putar balik. Dari LKPD yang kalian lihat, jadi isilah identitas kelompok dalam LKPD itu. Lalu bacalah petunjuk pengerjaannya dengan teliti. Nah, gunakan berbagai sumber untuk menemukan analisis jawaban
kesulitan Mak untuk pengerjaannya? Silakan buka HP kalian untuk mencari informasi sumber jawaban atas kasus yang kalian ada. Ada kesulitan Mak? Kalau seandainya lihat dari internet, berarti kalian ditulis linknya di sumber belajar itu. Menurut kalian ini benar nggak kalau jawabannya segini? Karena yang seperti saya ya seperti ini saja. Ini kalian dapat menemukan dari sumber mana? Dari sumber Oke, silakan nanti dituliskan linknya seperti apa ya. Ya, salah. Ini sumbernya dari mana aja Mak? Dari LKS. Terus apa lagi? Ada hadisnya juga. Oke. Terus tindakannya kalian sudah menemukan? Oh iya. Tinggal dilengkapi ya. Ini pakai link kalau misalnya dari HP. Atau ditambah lagi Al-Quran dan LKS. Nanti habis ini kalian presentasikan ya. Maju ke depan 2 orang ya. Ya, salah. Yang ini sudah selesai, silakan kelompok yang lain sudah selesai juga. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Oke. Kalau sudah, siapa yang mempresentasikan ke kelompok, mempresentasikan dua orang maju ke depan. Siapa dulu yang mau maju? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kasusnya yaitu Imam Salim sedang memimpin sholat nanti berjamaah. Di rakaat kedua, ia merasa ragu apakah ini rakaat kedua atau pertama. Karena tidak yakin, ia memutuskan untuk melanjutkan sholat dengan asumsi rakaat tersebut adalah rakaat pertama. Namun setelah tasyahud akhir, ia menyadari bahwa ia telah menambah 1 rakaat. Apa yang harus dilakukan Imam Salim dan bagaimana makmum menyikapinya? Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Imam Salim yaitu dengan melakukan sujud sawi. Sujud sawi dilakukan dengan sujud di akhir salat sebelum atau sesudah salam. Ketika hendak sujud maupun bangkit dari sujud juga disyaratkan mengucap takbir. Hikmah dari Silakan. Yang kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oh, kelompok 4. Silakan. Bagus, tepuk tangannya. Apakah ada yang mau bertanya tentang isi presentasi ini? Ada yang mau tanya jawab? Tanya? Ustazah mau tanya gimana tata cara sujud sawinya? dengan melakukan sujud di akhir sholat sebelum atau sudah salam. Ketika hendak sujud maupun bangkit dari sujud juga ditanyakan mengucap takbir. Nah, ini betul apa tidak ya? Jawabannya seperti ini. Tepat apa kurang tepat? Nah, kayaknya kurang tepat deh. Yang betul apa gimana? Sebelum salam, sujud dulu, ya. Duduk, habis itu sujud, lalu duduk lagi baca tahiyat akhir, lalu duduk lagi, habis itu salam. Terima kasih, silakan kembali. Kelompok selanjutnya silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Menurut kasus 2, lurus dalam melaksanakan sholat isya sendirian. Pada rakaat ketiga, yang lupa dan melakukan 2 kali sujud tambahan. Sujud ketiga tanpa disengaja. Setelah itu, yang seperti di rakaat keempat ketika salam, yang belum menyadari akan gerakan tambahan tersebut. Bagaimana cara untuk memperbaiki sholatnya? Ada tindakan yang seharusnya dilakukan adalah pertama, ulangi rakaat yang terjadi kesalahan karena ia melakukan tambahan sujud pada rakaat ketiga, maka diperlukan pengulangan. Yang kedua, lanjutkan sholat setelah mengulang sholat lanjutkan seperti biasa sampai selesai. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Apakah jika sholat lagi tidak sujud sahwi, bagaimana? Nah, kira-kira kalau seandainya kita punya kesalahan terus tidak melakukan sujud sahwi, sholatnya bagaimana? Sah apa tidak? Tidak sah. Terus gimana? Harus apa? Harus mengulangi rakaat yang menjadi kesalahan dan ditambahkan sujud pada rakaat ketiga, maka diperlukan pengulangan dengan cara melakukan sujud sahwi. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kasus 3, Zahra sedang melaksanakan sholat subuh. Pada rakaat pertama, setelah membaca Fatihah, ia lupa membaca surat pendek dan langsung melakukan rukuk. Setelah selesai sujud di rakaat pertama, ia baru menyadari kekeliruannya. Bagaimana Zahra memperbaiki sholatnya? Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah 1. Melakukan sujud sahwi, 2. Menutup sholat. Hikmah dari tindakan tersebut adalah tindakan sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan sholat, yaitu 1.
perbaiki kesalahan. 2. Mengajarkan ketelitian dan kesabaran. 3. Kenanti-nantian dalam ibadah. 4. Menjaga keikhlasan dan kualitas ibadah. 5. Tanda kesadaran akan kekurangan. Sumber bacaan atau belajar Al-Quran surat Al-Fatir ayat 29 dan surat An-Nahl ayat 98. Hadis Sahih Bukhari kitab Al-Azhar nomor 715. Sekarang dari kalian yang tadi menyimak, adakah yang mau bertanya kepada yang peserta? Ya, silakan. Jika Zara tidak melakukan sujud sawi dan tidak diperbaiki, apakah mendapat dosa atau bagaimana? Gimana? Kalau nggak melakukan sujud sawi, sholatnya sah tidak? Tidak sah, karena dia melalaikan apa nak? Gerakan sholat, kekurangan dia. Terima kasih. Selanjutnya Dari kelompok 1 ini menganalisis kasus 1. Fauzan sedang menjadi imam sholat duhur berjamaah pada saat rakaat kedua setelah membaca surat pendek, ia langsung berdiri ke rakaat ketiga tanpa melakukan rukuk terlebih dahulu. Makmum mengucapkan subhanallah untuk mengingatkannya. Namun Fauzan baru sadar setelah berdiri sempurna. Apa yang harus dilakukan Fauzan sebagai imam dan bagaimana yang seharusnya dilakukan? Ketika Fauzan sebagai imam menyadari kesalahannya sendiri tanpa rukuk terlebih dahulu, ia seharusnya segera kembali ke posisi rukuk untuk melanjutkan tata cara sholat dengan benar. Dan itu Fauzan juga harus melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sebelum salam. Hikmah dari tindakan tersebut mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mengerjakan sholat, mengajarkan kita untuk mengucapkan menghadapi kesalahan, mengajarkan kita untuk selalu meminta ampun pada Allah SWT atas kesalahan yang kita lakukan. Sumber bacaan dari www.openai.com.id dan OS. Nah, ya, terima kasih atas presentasinya. Dari presentasi tadi kita mendapat solusi-solusi permasalahan dari setiap kasus tadi. Jadi, nih, kalian sudah tahu belum tata cara praktek kalau sujud sawi gimana? Pertama, ketika kalian lalai gerakan sholat atau lupakan jumlah rakaat, maka ketika tahiyat akhir kalian duduk, setelah duduk kalian sujud kembali. Sujud sambil membaca subhanallah la yanamu wa la yasfu. Berapa kali nak? 3 kali. Duduk di antara 2 sujud, lalu habis itu baca lagi subhanallah la yanamu wa la yasfu. Duduk tahiyat akhir, lalu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, lalu salam. Itu adalah gerakan sholat sujud sawi. Oke, dari presentasi tadi, mari kita simpulkan bersama tentang sujud sawi. Apa itu sujud sawi? Sujud sawi dilaksanakan karena perkara lalai ketika mendirikan sholat. Terus caranya sujud sawi bagaimana? Pertama, Tahiyat akhir. terus Membaca doa sujud sawi. itu bacaan sujud sawi bagaimana? Subhanallah ya namu wa la yasfu. Dibaca berapa kali? 3 kali. Habis itu, Duduk di antara 2 sujud. terus Membaca doa sujud sawi. dari pengertian tata cara sholat dan sujud sawi, sekarang apa hikmahnya dari sujud sawi? Menumbuhkan sikap rendah diri hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Ustazah tanyakan, apa kesan kalian pembelajaran hari ini? Senang Ustazah. Apalagi? Dapat ilmu. Dapat ilmu, apalagi? Seru Ustazah. Menambah ilmu pengetahuan. Jadi tadi ketika presentasi diskusi, apa kesulitan yang kalian alami dalam materi ini? Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sujud tilawah. Hari ini Ustazah akan memberikan lembar kerja kalian mandiri untuk dikerjakan di rumah. Minggu selanjutnya dikumpulkan dengan materi, berbarengan dengan materi sujud tilawah. Cukup sekian dari Ustazah. Ayo kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.